Kita ke informasi terkait dunia ekonomi dan bisnis di mana jumlah pengangguran baru bertambah 2,67 juta orang akibat pandemi COVID-19. Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajirani Meyandi dari 4A Akuntansi Pendidikan Ekonomi akan menjelaskan materi mengenai tingkat pengangguran di Indonesia akibat pandemi COVID-19. Kita harus tahu dulu apa itu pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang itu tidak memiliki pekerjaan atau belum memiliki pekerjaan. Nah, jenis pengangguran yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu kondisi di mana seseorang itu belum memiliki pekerjaan atau tidak memiliki pekerjaan dikarenakan lapangan kerja yang terbatas. Lalu yang kedua ada pengangguran terselubung, kondisi di mana seseorang itu mempunyai keterampilan yang lebih baik lagi dari tugas yang diberikan, namun tidak dia tunjukkan sehingga tugas yang dikerjakannya kurang maksimal. Lalu yang ketiga ada pengangguran musiman, yaitu seseorang itu bekerja berdasarkan musim. Contohnya petani, jika saat musim panen tiba, maka mereka akan bekerja, jika tidak, ya tidak. Yang keempat ada pengangguran setengah menganggur, yaitu seseorang itu mempunyai pekerjaan, namun jam kerjanya berkurang. Jenis pengangguran yang sering terjadi saat pandemi COVID-19 ini adalah pengangguran terbuka dan setengah menganggur. Seperti yang kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 di Indonesia ini sudah terjadi lebih dari 1 tahun, di mana dampaknya masih sangat bisa kita rasakan sampai saat ini dari sektor ekonomi dan pendidikan. Dari sektor ekonomi misalnya, banyaknya usaha yang tutup akibat pandemi ini sehingga terjadi PHK secara besar-besaran, dan inilah pemicu terjadinya pengangguran yang meningkat tajam. Contohnya saja Giant, sudah banyak gerai atau cabang-cabang Giant yang tutup di Indonesia ini sehingga banyaknya orang yang menganggur karena terkena PHK. Menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan pada bulan Februari 2021 ini jumlah pengangguran mencapai 8,75 juta orang. Daripada Februari 2020 yang hanya sebesar 6,93 juta orang. Ini berarti mengalami peningkatan sebesar 1,82 juta orang. Menurut Kepala BPS, Suharyanto mengatakan, mengapa Februari 2020 cenderung tingkat pengangguran itu lebih kecil? Dikarenakan virus COVID-19 masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Jadi, makanya belum terdampak pandemi COVID. Namun di bulan Agustus 2020, tingkat pengangguran pun meningkat tajam. Dan kabar baiknya, pada bulan Februari 2021 ini, tingkat pengangguran tercatat turun sedikit, yaitu sebesar 1,02 juta orang. Dan dikatakan Suharyanto bahwa tingkat pengangguran yang ada di Indonesia ini belum sepenuhnya bisa dipulihkan atau recovery. Lalu tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK pada bulan Februari 2021 ini cenderung turun menjadi 68,08% dibandingkan Februari 2020, yaitu sebesar 69,21%, dan Agustus 2020 sebanyak 67,77%. Dan masyarakat yang bekerja secara formal itu sebesar 40,38%, dan yang bekerja secara informal sebanyak
59,62%. Lalu jika dilihat dari jam kerjanya, masyarakat yang bekerja secara penuh atau 35 jam per minggunya itu sebesar 84,14 juta orang. Sedangkan masyarakat yang bekerja yang hanya waktunya 1 jam sampai 34 jam atau kurang dari 35 jam per minggunya itu sebesar 46,92 juta orang. Menurut Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah mengatakan bahwa jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia ini meningkat akibat adanya pandemi COVID-19. Dikatakannya, pemerintah sudah 5 tahun terakhir ini sebelum pandemi melanda sudah berhasil menurunkan tingkat pengangguran di Indonesia. Namun, saat pandemi sudah terjadi, tingkat pengangguran pun meningkat tajam dari 4,9% menjadi 7% atau sekitar 9,7 juta orang. Nyaris mendekati 10 juta orang yang menganggur. Menurut Ida juga bahwa pengangguran ini tidak hanya terjadi di Indonesia saja, melainkan di seluruh negara-negara yang ada di dunia. Dan menurut Ida, salah satu provinsi yang cukup banyak menyumbangkan tingkat pengangguran di Indonesia, salah satunya ada Jawa Tengah. Menurut data BPS per Agustus 2020 mencatat jumlah pengangguran di Jawa Tengah itu sebanyak 1,21 juta orang. Ini berarti mengalami peningkatan 2,04%. Dan masyarakat yang terdampak akibat pandemi di Jawa Tengah itu sebanyak 3,9 juta orang. Ini merupakan PR bagi pemerintah untuk mengatasinya. Dan menurut Ida juga bahwa profil ketenagakerjaan yang mendominasi di Indonesia ini adalah sebanyak 57% dan yang mendominasinya adalah tingkatan lulusan SMP ke bawah. Baiklah, bisa dilihat di dalam gambar ini mengenai grafik tentang tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan, yaitu pada bulan Februari 2021. Untuk peringkat pertama adalah tamatan SMU atau SLTA umum atau SMA, yaitu sebesar 2,5 juta orang yang menganggur. Lalu di peringkat kedua ada tamatan SMK atau SLTA kejuruan, yaitu sebanyak lebih dari 2 juta orang. Lalu untuk tamatan tingkat SLTP yaitu sebanyak 1,5 juta orang. Untuk tamatan SD yaitu kurang dari 1,5 juta orang. Untuk tamatan S1 atau universitas sebanyak 1 juta orang. Untuk yang tidak ataupun belum tamat SD yaitu sebanyak 500.000 orang. Untuk tamatan akademi atau diploma yaitu sebanyak kurang dari 500.000, dan yang belum pernah sekolah yaitu sedikit, sangat kurang dari 500.000 orang. Nah, dari data tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa di bulan Februari 2021 ternyata tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan yang ditamatkan yaitu paling banyak adalah orang-orang yang tamat SMU atau SMA, yaitu sebanyak 2,5 juta orang. Lalu data berikutnya yaitu dirilis oleh Badan Pusat Statistik atau BPS, yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT menurut jenis kelamin yang diukur dari bulan Februari 2020 sampai Februari 2021. Bisa dilihat yang untuk warna biru menandakan laki-laki dan untuk warna merah perempuan. Untuk di Februari 2020 yaitu untuk
laki-laki sebanyak 5,13%, untuk perempuan yaitu sebanyak 4,65%, dan totalnya menjadi 4,94% di bulan Februari 2020 untuk TPT-nya. Ini dikarenakan belum terjadinya pandemi COVID-19 di saat itu. Lalu di bulan Agustus 2020 sudah terjadinya pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Nah, untuk TPT laki-laki sebanyak 7,46% dan untuk perempuan sebanyak 6,46%, sehingga totalnya menjadi 7,07%. Lalu di bulan Februari 2021 mengalami penurunan sedikit, yaitu di mana TPT laki-laki sebanyak 6,81%, sedangkan untuk TPT perempuan sebanyak 5,41%. Nah, total TPT Februari 2021 sebanyak 6,26%. Dari data yang ditampilkan oleh BPS ini, kita bisa menyimpulkan bahwa TPT tertinggi yaitu dari Februari 2020 sampai Februari 2021 adalah untuk TPT laki-laki daripada perempuan. Itu yang lebih besar. Lalu selanjutnya ada data mengenai jumlah pengangguran yang meningkat selama pandemi. Nah, data ini diambil dari Badan Pusat Statistik atau BPS per Agustus 2020. Nah, data ini yaitu mencakup tahun 2018, 2019, dan 2020. Untuk di tahun 2018 belum terjadi pandemi COVID itu sebanyak 7,07 juta orang atau 5,30%. Untuk di 2019 yaitu sebanyak 7,10 juta orang atau 5,23%. Lalu di tahun 2020 saat terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia itu sebanyak 9,77 juta orang atau 7,07%. Nah, level ini yaitu level tertinggi TPT atau tingkat pengangguran terbuka nasional di Indonesia itu sebesar 7,07%, nyaris mendekati 10 juta orang yang menganggur akibat pandemi ini. Selain itu kita juga bisa lihat ada beberapa provinsi tingkat pengangguran terbukanya pada Agustus 2020, yaitu untuk Kepulauan Riau sebesar 10,34%, untuk Banten sebesar 10,64%, untuk DKI Jakarta 10,95%, untuk Jawa Barat sebesar 10,46%, untuk Sulawesi Utara yaitu sebanyak 7,37%, dan Maluku sebesar 7,57%. Nah, dari beberapa provinsi ini kita bisa mengetahui ternyata TPT yang lebih stabil atau lebih rendah itu terletak di Sulawesi Utara yaitu sekitar 7,37%. Dan yang paling tertinggi yaitu dipegang oleh DKI Jakarta sebesar 10,95% yang menganggur. Nah, dampak COVID-19 ini terhadap penduduk usia kerja nasional yaitu untuk tingkat penganggurannya adalah 2,56 juta orang. Lalu untuk bukan angkatan kerja yaitu sebanyak 0,76 juta orang. Untuk yang bekerja dengan pengurangan jam kerjanya yaitu sebanyak 24,03 juta orang. Sementara tidak bekerja yaitu sebanyak 1,77 juta orang. Nah, totalnya yaitu menjadi 29,12 juta orang.
Nah, ini tingkat pengangguran terbuka nasional per Agustus 2020. Nah, tingkat pengangguran terbuka nasional ini diakibatkan oleh COVID-19 dikarenakan banyaknya perusahaan usaha yang tutup, yang valid, dan makanya terjadinya PHK yang besar-besaran sehingga naiklah jumlah pengangguran yang ada di Indonesia ini. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Semoga pandemi COVID-19 di Indonesia ini segera berakhir dan aktivitas kita bisa kembali sedia kala. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.